Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tanti Sabila, saya dari kelas 4C Ilmu Pemerintahan Untirta. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perbandingan proses pembuatan kebijakan dan negara kesejahteraan di India dan Cina. Yang pertama, saya akan membahas mengenai kebijakan. Kebijakan menurut James Anderson adalah serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan. James Anderson juga mengatakan bahwa ada beberapa tahapan proses kebijakan publik, yaitu agenda setting, formulasi kebijakan, adaptasi kebijakan, implementasi, dan evaluasi. Berdasarkan teori tersebut, di sini saya membandingkan proses pembuatan kebijakan India dan Cina. Yang pertama, saya akan membahas tentang proses pembuatan kebijakan di India. Yang pertama ada agenda setting. Agenda setting di mana di India dapat dikategorikan sebagai salah satu negara yang dikatakan the outside initiative model, atau yang dimana suatu masalah biasanya muncul karena diangkat oleh grup masyarakat yang mempengaruhi masyarakat untuk mendukung masalah tersebut. Nah, masalah tersebut menjadi masalah formal ketika diangkat. Masalah sosial yang menjadi sorotan di India adalah tentang keberlangsungan hidup, terutama masalah kemiskinan. Tingkat kemiskinan di India sangat tinggi, bisa mencapai 37% menjadi sorotan bagi para pembuat kebijakan untuk mengurangi masalah tersebut. Kedua, formulasi kebijakan. India adalah negara semi-federasi yang kebijakan publiknya dibuat dalam 3 level, yaitu sentral, state, dan lokal. Pemikir kebijakan India secara keseluruhan adalah lembaga eksekutif, komite kongres, dan kelompok kepentingan. Keberhasilan dari sebuah pembuatan kebijakan ditentukan oleh visi dari pemimpin dan partai politik yang berkuasa, di mana policy formulation atau formulasi kebijakan dengan masalah pengentasan kemiskinan dilakukan oleh badan-badan pemerintahan tersebut. Beberapa pendekatan dalam perumusan kebijakan antara lain yang pertama, distribusi lahan dan reformasi lahan. Area dibasiskan untuk pembangunan pedesaan, memfokuskan pada petani kecil dan marginal. Selanjutnya, pendekatan yang berbasis individu, yaitu menyediakan akses untuk modal produksi. Kemudian, program keamanan sosial seperti pendistribusian komoditas, kebutuhan dasar manusia seperti makanan, pakaian, rumah, dan rumah untuk orang-orang miskin. Kemudian, penyediaan pendidikan untuk orang-orang miskin termasuk wanita dan anak-anak. Selanjutnya ada adaptasi kebijakan. Dalam masalah kemiskinan ini terdapat beberapa rekomendasi kebijakan yang mestinya dapat diambil oleh pemerintah India. Rekomendasi tersebut adalah yang pertama, kebijakan untuk mengurangi kesenjangan akibat sistem kasta yang berlaku di masyarakat sosial adalah memberi kuota dalam penerimaan pelajar dan pegawai pemerintah untuk golongan non-Hindu dan juga non-kasta tinggi. Kedua, perbankan syariah untuk minoritas Muslim India. Perbankan Islam ini berdasarkan pada keadilan dan tidak bergantung pada sistem keuangan mikro yang akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap sistem keuangan makro di India. Yang ketiga, penguatan di sektor jasa seperti perfilman, otomotif, dan teknologi informasi. Yang keempat, berfokus pada pengembangan pertanian dan perdesaan serta menciptakan lapangan pekerjaan. Yang keempat, implementasi. Beberapa implementasi utama yang dilakukan oleh pemerintah India adalah program jaminan. Yang pertama adalah program jaminan kerja pedesaan nasional atau skema jaminan kerja pedesaan, atau bahasa Inggrisnya adalah Rural Employment Guarantee Scheme, yang diterapkan pada tahun 2006 berdasarkan Undang-Undang Jaminan Kerja untuk mengentas kemiskinan di desa. Dengan program pemerintah memberikan jaminan kerja 100 hari dan upah harian ditentukan pemerintah daerah bagi mereka yang tidak dapat memperoleh pekerjaan, di mana tidak ada diskriminasi baik terhadap perempuan untuk menikmati program ini. Yang kedua, penerapan pasal 21 Konstitusi India yang memuat tentang perlindungan untuk hidup dan kebebasan pribadi, yang isi dan parameternya harus dideterminasikan
dan tidak terlepas dari pasal 41 yang menjamin hak untuk bekerja, bersekolah, dan pertolongan umum di berbagai kondisi. Kemudian ketiga, penetapan kuota dan penerimaan pelajar dan pegawai pemerintah untuk golongan non-Hindu dan non-kasta tinggi. Yang keempat, fokus baru pemerintah untuk mengembangkan sistem perbankan syariah bagi masyarakat minoritas Muslim India dengan tujuan memandirikan masyarakat. Kemudian, evaluasi. Evaluasi ini dari implementasi program pengentasan kemiskinan adalah masalah pada program jaminan kerja pedesaan nasional atau skema jaminan kerja pedesaan dan program-program yang telah dicanangkan ternyata tidak berjalan dengan baik karena masih banyak terjadinya korupsi di India, sehingga dana yang seharusnya dilahirkan untuk perbaikan penghidupan masyarakat luas malah diambil oleh kalangan-kalangan elit. Nah, melalui hasil implementasi yang telah dievaluasi tersebut, muncul beberapa agenda setting baru yang harus dikaji ulang lagi dalam policy formulation, yaitu terkait masalah di bidang industri dan sistem perindustrian barang. Kemudian, selanjutnya proses pembuatan kebijakan di Cina. Agenda setting yaitu Komite Sentral Partai menemukan apa yang harus dilakukan dalam rencana 5 tahun. Pengaturan agenda ini berlangsung dalam siklus 5 tahun yang bergulir. Setiap tahun kelima, Komite Sentral Partai mengadakan sidang paripurna untuk menentukan bidang isu utama yang akan menjadi fokus selama setengah dekade berikutnya. Hasilnya adalah dokumen strategis. Biasanya bisa disebut seperti rekomendasi tentang rencana 5 tahun ke-13. Kemudian, NDRC ini mengambil rekomendasi partai dan memasukkan itu ke dalam draft pertama dokumen kebijakan terpenting Cina, seperti rencana 5 tahun nasional atau 5-year plan atau FYP disingkatnya. Kemudian, formulasi kebijakan FYP 13 ini formulasi kebijakan dengan pengentasan masalah kemiskinan dengan target tahun 2020 memindahkan 55 juta orang keluar dari kemiskinan. Kemudian, pada tahap adaptasi kebijakan, setelah FYP nasional diselesaikan, kementerian dan badan pemerintah lainnya ditugaskan untuk menyusun lusinan rencana 5 tahun berbasis isu terkait dengan bidang pengawasan mereka. Ini didasarkan pada arah rencana nasional. Misalnya, rencana 5 tahun ke-13 nasional dipecah menjadi rencana 5 tahun ke-13 yang lebih kecil untuk perawatan kesehatan, ilmu pengetahuan dan teknologi, lingkungan, dan pengentasan kemiskinan di antara banyak isu-isu lainnya. Kemudian tahap implementasi. Tahap ini beberapa rencana masalah yang dapat dipecahkan lebih lanjut menjadi sub rencana, yang dimana di sini menjadi 2 tentang masalah kemiskinan, yaitu rencana 5 tahun ke-13 untuk pengentasan kemiskinan pada peningkatan akses ke air, dan yang kedua rencana 5 tahun ke-13 untuk pengentasan kemiskinan pada peningkatan akses ke pendidikan. Kemudian tahap terakhir yaitu evaluasi. Kebijakan yang tidak cocok ini bahkan bertentangan ini dapat dievaluasi dan dapat diubah melalui beberapa tahapan. Lalu bagaimana kebijakan itu diubah? Ada 3 poin dalam siklus kebijakan dalam mengalami perbaikan. Yang pertama adalah sementara kebijakan sedang disusun, sebagai bagian dari proses penyusunan rencana, pemberitahuan atau tindakan apapun, para perancang di hampir setiap tingkat ini mencari pendapat dan saran dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk badan pemerintah pusat lainnya, pemerintah daerah, lembaga think tank, pemerintahan, pemain industri, dan akademisi. Kemudian tahapan selanjutnya untuk melakukan revisi adalah melakukan pembukaan komentar terkait kebijakan yang telah ketika draft itu selesai
diselesaikan, di mana para korporat atau anggota-anggota lain publik lainnya dapat mengirimkan umpan balik tentang kebijakan tersebut. Yang ketiga, untuk melakukan revisi adalah selama adanya peninjauan khusus, di mana rencana 5 tahun dan kebijakan tingkat tinggi lainnya biasanya menjalani tinjauan dan revisi resmi. Nah, setelah diberlakukan untuk sementara waktu, rencana 5 tahun misalnya ditinjau di tengah masa efektifnya serta 3 tahun setelah dikeluarkannya rencana tersebut. Selanjutnya, bisa dikatakan bahwa proses kebijakan India dan Cina memang berbeda, namun keduanya memiliki kesamaan, yaitu mengutamakan kebijakan dalam peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, di mana India dengan kebijakan penuntasan kemiskinan dan kesejahteraan bagi masyarakat pedesaan dan masyarakat menengah ke bawah, serta Cina dengan kebijakan 5 tahunnya. Kemudian, India dan Cina sama-sama membangun negara kesejahteraan atau welfare state. Di sini, India dan Cina sedang membangun negara-negara kesejahteraan dengan skala kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Selama 15 tahun terakhir, inisiatif kebijakan sosial di India dan Cina menunjukkan skala yang menakjubkan. Meskipun kedua negara dalam pengeluaran sosial cukup rendah dan mengalami defisit. Namun, dalam hal kebijakan perlindungan sosial, keduanya berkembang sangat cepat dan efektif. Sebagai contoh, Cina mempunyai program asuransi kesehatan pedesaan terbesar di dunia, sedangkan India dengan skema jaminan ketenaga kerjaan pedesaan nasional. Perbedaan politik dan pelembagaan keduanya memiliki dampak yang cukup besar terhadap kebijakan sosial yang berkembang. Reformasi kebijakan sosial di Cina didorong oleh privatisasi skala besar dalam menciptakan kesenjangan dalam perlindungan sosial. Maka dari itu, pemerintah membangun sistem kesejahteraan dengan tetap memperhatikan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan sosial yang dibuatnya dengan menciptakan pekerja pabrik yang lebih sehat dan berpendidikan. Pilihan kebijakan publik yang dibuat merupakan hasil dari kontestasi politik yang berimplikasi terhadap hubungan negara dengan warga negaranya. Pilihan kebijakan sosial di Cina memiliki orientasi produktivitas seperti misalnya program pengentasan kemiskinan yang berfokus pada peningkatan produktivitas dan transformasi ekonomi. Kemudian di India, pendekatannya memiliki perbedaan yang cukup besar dibandingkan dengan Cina. Berdasarkan perbedaan politik dan sejarah, program sosial atau kebijakan sosial di India memiliki penekanan yang lebih kuat pada welfarisme daripada Cina. Misalnya dalam mempromosikan transisi desa kota, kebijakan sosial di India ini diterapkan melalui struktur yang terdesentralisasi dengan meningkatkan partisipasi warga dalam penerapannya. Namun dengan sistem kasta yang ada dan mengakar di India ini menyebabkan kasta yang lebih rendah terabaikan oleh negara yang kesejahteraannya baru dimulai. Sistem kesejahteraan yang diperkenalkan kedua negara tersebut terhadap kesejahteraan itu dasar atau biaya rendah tentu saja belum tentu memiliki kualitas yang maksimal, namun keduanya tetap menunjukkan reformasi yang luar biasa dalam skala besar dan sangat cepat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan perbandingan kebijakan di India dan Cina serta negara kesejahteraan di India dan Cina. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.